Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Bisnis dan Manajemen, kelompok 2 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sujianto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota kelompok yang saling berkontribusi dalam pembuatan maupun penyusunan video terkait dasar fikih ekonomi dan keuangan Islam. Untuk subbabnya itu yang pertama ada fikih ekonomi dan keuangan Islam, yang kedua sumber-sumber fikih, yang ketiga maqasid syariah, yang keempat kaidah-kaidah dalam transaksi ekonomi, yang kelima prinsip-prinsip dalam muamalah Islam. Islam adalah agama yang komprehensif ajarannya. Islam dapat dibagi menjadi bidang-bidang seperti kajian akidah, akhlak, dan syariah. Islam memberikan kategori usaha yang diperbolehkan atau halal dan usaha yang dilarang atau haram. Bab ini akan menjelaskan kaidah-kaidah hukum muamalah yang berkaitan dengan masalah keuangan. Fikih ekonomi dan keuangan Islam. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam. Ruang lingkup fikih yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, fikih sering disebut dengan istilah iqtisadi. Iqtisadi atau ekonomi merupakan suatu cara bagaimana individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan berbagai alternatif pemakaian alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Fikih ekonomi atau fikih iqtisadi dalam Islam mencakup tentang aturan-aturan yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kajian fikih ekonomi terfokus pada bidang-bidang ilmu ekonomi, yaitu peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip ihsan atau kebaikan, prinsip mas'uliyah atau pertanggungjawaban, prinsip kifayah atau kecukupan, prinsip wasatiyah atau keseimbangan, prinsip waqi'iyah atau realistis, dan prinsip kejujuran. Sumber-sumber fikih. Fikih Islam secara umum berasal dari 2 sumber utama, yaitu dalil akli yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, dan dalil akli yang berupa akal atau ijtihad. Penetapan sumber fikih Islam dibagi ke dalam 3 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Al-Quran dinomorsatukan oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran mesti didahulukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan karena dari segi lafaz dan maknanya bersifat qat'iyyu atau al-wurud, yaitu tidak diragukan lagi keasliannya. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang mengikat bagi umat Islam. Fungsi Al-Hadis dalam hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama memperkuat apa yang telah ditetapkan,
dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' merupakan kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid. Walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis, dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nas dikarenakan oleh persamaan ilat atau kuasa hukum. Materi selanjutnya adalah maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan syariah dari keseluruhan hukum Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Menurut Imam Ghazali sendiri, ada 5 aspek pokok tujuan syariah, yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya akal, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya keturunan, dan yang terakhir adalah terpeliharanya harta atau modal. Dalam pemeliharaan 5 aspek tersebut, ada 2 metode, yaitu metode preventif dan metode proaktif. Metode preventif yaitu bersifat cenderung melarang melakukan hal yang berkaitan atau menimbulkan rusaknya dalam 5 aspek tersebut. Kedua adalah metode proaktif, yaitu metode yang cenderung mengajak agar melakukan tindakan untuk pemeliharaan 5 aspek tersebut. Dalam maqasid syariah juga mengatur tujuan syariah ekonomi. Yang pertama adalah perputaran atau sirkulasi. Perputaran yang dimaksud adalah hendaknya harta yang dimiliki mengalami perputaran baik dengan jalan infak dari segi konsumsi, produksi, distribusi maupun donasi bahkan sampai investasi. Kedua yaitu untuk tujuan jelas dan legal. Jelas yang dimaksud adalah harta yang dimiliki tidak menimbulkan perselisihan atau pertikaian yang akan menimbulkan perpecahan antar individu. Ketiga adalah untuk keadilan, di mana keadilan ini baik dari segi konsumsi, produksi, distribusi, dana sesuai dengan porsinya, dan jelas dengan mengutamakan kehalalannya atau menghindari keharaman yang telah ditetapkan oleh agama. Yang terakhir adalah untuk menghindari dari kezaliman. Manusia dilarang untuk mengambil harta seseorang yang bukan miliknya sendiri untuk menghindari hilangnya harta seseorang tersebut. Poin selanjutnya adalah kaidah fikih dalam transaksi ekonomi. Kaidah fikih dalam transaksi ekonomi yang digunakan adalah kaidah fikih muamalah. Kaidah fikih muamalah memiliki arti dalam kegiatan muamalah urusan keduniaan, manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya melakukannya asal memberi manfaat kepada diri sendiri, orang lain atau sesama dan lingkungan, dan tidak ada ketentuan yang melarangnya. Dampak yang timbul akibat dari menerapkan kaidah fikih muamalah dalam transaksi ekonomi yaitu terciptanya peluang dan ruang lingkup luas dalam penentuan hukum muamalah, meliputi transaksi-transaksi baru yang sesuai dengan prinsip atau tidak melanggar prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Suatu aktivitas atau transaksi ekonomi atau non-ekonomi itu dilarang. Penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, haram zatnya atau li zatihi. Yang kedua ada haram selain zatnya atau li ghairihi. Yang ketiga ada tidak sah atau lengkap akadnya. Ketiga faktor tersebut penyebab transaksi diharamkan mengandung beberapa aktivitas ekonomi yang diakronimkan sebagai taman mulavir yang mempunyai kependekan dari tadris, asusila, maishir,